Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga bisa menghadirkan kisah yang membawa hikmah dan keberkahan. Duhai sahabat hikmah, pada pembahasan kali ini kita akan mengisahkan tentang seseorang yang terkabul keinginannya setelah ia melaksanakan sholat hajat. Seperti kita semua ketahui, setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. Bahkan bisa dikatakan keinginan tersebut selalu ada dan jarang sekali cepat puas. Dari mulai keinginan yang dibutuhkan menyangkut kita sendiri bahkan rasa ingin membahagiakan orang lain. Bagi seorang yang beriman, segala kebutuhan, cita-cita, harapan, dan keinginan tersebut, tidak serta-merta selalu ditempuh melalui jalan usaha secara praktis belaka. Akan tetapi, ia akan terlebih dahulu mengadukannya kepada Allah, sebab Allah adalah Zat yang Maha Kaya, yang memiliki langit, bumi, dan seluruh alam semesta, Zat yang tidak perhitungan dalam memberi kepada yang memohon dan meminta kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali menghadapi kesulitan beliau selalu mengadukannya kepada Allah melalui sholat. Mengadu dan memohon kepada Tuhan yang tidak pernah sekalipun berada dalam lemah dan miskin. Kenapa? Karena sholat adalah jalan keluar bagi mereka yang memiliki kesulitan dan kebutuhan. Juga sebagai media di mana seorang hamba mengadukan segala persoalan hidup yang dihadapinya. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan melaksanakan sholat dan dengan sikap sabar." Ya, betul sekali. Dengan sholat hajat, ditetapkan atau disyariatkan yang secara khusus dikaitkan kepada ibadah bagi yang sedang memiliki kebutuhan atau permasalahan. Dan tentunya, ini lebih spesifik dibandingkan dengan sholat-sholat lain dan memiliki suatu keistimewaan sendiri dari Allah dan Rasulullah. Selain itu, sholat hajat merupakan suatu cara paling tepat dalam mengadukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang muslim. Sholat hajat merupakan salah satu jenis sholat yang disyariatkan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ulama salaf, dan para sholihin biasa melakukan sholat hajat, terutama ketika mereka memiliki suatu kebutuhan, baik dalam situasi mendesak maupun dalam situasi biasa. Dari beberapa keterangan yang terdapat di kitab-kitab, baik ulama salaf maupun khalaf kontemporer, sholat ini telah banyak membuktikan keampuhan atau terkabulnya seluruh permohonan dari kebutuhan yang mereka pinta kepada Allah. Sholat hajat juga merupakan bagian dari keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Pada praktiknya sholat hajat ini sangat mudah dan bisa dilakukan pada siang hari atau malam. Tidak seperti pada sholat-sholat lainnya secara umum. Misalnya, salat duha hanya bisa dilakukan pada saat matahari terbit sampai datangnya waktu zuhur, atau sholat tahajud yang hanya bisa dilakukan pada malam hari. Sebagai pembuktian atas kebenaran sabda Rasulullah terhadap sholat hajat, tidak terhitung banyaknya orang yang telah mendapatkan keajaiban dan terkabulnya permintaan atau hajat mereka. Bahkan, ada yang mendapatkan keajaiban dengan diturunkan malaikat kepadanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kebutuhan hajat kepada Allah atau salah seorang manusia dari anak cucu Adam, maka wudulah dengan sebaik-baik wudu." Kemudian sholat 2 rakaat sholat hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bukan hanya itu, kisah sholat hajat pun dibuktikan oleh seorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan jauh yang keledainya tiba-tiba mati dan kemudian tiba-tiba hidup kembali sesaat setelah melakukan sholat hajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. Di tengah perjalanan keledainya mati, lalu dia mengambil wudhu kemudian salat 2 rakaat salat hajat. Maka, keledai itu bangun seketika, hidup kembali, lalu mengibaskan kedua telinganya. Hadis riwayat Baihaqi. Ada pula kisah dari seorang yang buta matanya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya saya mendapatkan musibah pada mata saya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku." Maka Nabi Muhammad bersabda, "Pergilah, lalu berwudu. Kemudian sholatlah 2 rakaat sholat hajat setelah itu, berdoalah." Dalam waktu yang singkat, laki-laki itu terlihat kembali seperti ia tidak pernah buta matanya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu memiliki kebutuhan hajat, maka lakukanlah seperti itu sholat hajat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baiklah sahabat hikmah, itu tadi beberapa kisah tentang dikabulkannya doa melalui perantara sholat hajat. Apapun Allah pasti kabulkan. Tidak hanya seperti pada kisah tadi, tapi juga mencakup segala hal, semisal perkara jodoh, keturunan, kesuksesan, kesehatan dan masih banyak lagi. Namun itu semua tidak terlepas dari keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita melakukan sholat hanya sekedar gerakan dan ucapan tapi tidak disertai dengan keikhlasan dan keyakinan atas apa yang kita ucapkan. Mungkin sebab kurang yakinnya atas apa yang kita ucapkan dalam sholat itu justru berakibat menjadikan ibadah sholat kita sia-sia. Doa kita terhambat karena kita hanya memuji Allah melalui lisan tidak tulus dari dalam hati. Itulah gunanya kita harus menghafalkan arti dari bacaan sholat mulai dari niat sampai tahiyatul akhir agar kita betul paham dengan apa yang kita ucapkan. Dari situlah nanti terbentuk yang namanya khusyuk. Duhai sahabat hikmah, perlu diingat lagi bahwa kita masih bisa bernafas sampai detik ini itu semua karena kasih sayang Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah pasti ampuni asal kita serius memohon taubat kepadanya. Hidup ini tidak selamanya. Kita berada pada kehidupan yang hanya sementara. Di bumi Allah kita berpijak, tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Guna perjalanan kita ke alam akhirat itu disertai dengan bekal yang cukup dan rasa yang aman. Oleh karenanya, jika dalam pencarian bekal di bumi ini kita menginginkan yang lebih maka memohonlah kepada Yang Maha Memberi dengan setulus hati, terutama selalulah sholat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda, karena kita juga pasti tidak ingin jika keinginan kita pun tertunda. Dengan begitu, insya Allah akan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ada tandingannya daripada apa yang kita harapkan. Namun sahabat hikmah, jika kita sudah berdoa beribadah dengan istiqomah tapi doa belum juga terkabul itu bukan sebab Allah tidak sayang, tapi Allah menguji kesabaran kita. Seberapa kuat iman kita, apakah kita akan terus beribadah, berusaha dan berdoa, atau justru malah berputus asa. Sesungguhnya Allah hanya ingin menguji batas kesabaran dan keimanan kita. Jadi pastikan kita semua lolos akan ujian itu sehingga apa yang kita harapkan dapat segera menjadi kenyataan seiring berjalannya waktu. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu pada hikmah kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.